Deru mesin jahit di ruang belakang butik terdengar seperti musik di telinga Nania. Itu adalah irama kesuksesan, melodi yang ia ciptakan sendiri dari air mata dan keringat. Tangannya yang lentik merapikan lipatan gaun sifon berwarna champagne pada manekin di etalase depan. Sempurna, desisnya pelan butik, akar wangi, adalah segalanya bagi Nania. 3 tahun lalu, tak ada yang menyangka wanita kurus dengan mata sembab yang mengetuk pintu rumah kontrakan, memohon pekerjaan menjahit apa saja, bisa berdiri di sini. Kini, butiknya menjadi rujukan para sosialita kota. Nama Nania identik dengan desain yang elegan dan jahitan berkualitas butik. Seorang pelanggan berkelas baru saja keluar, menenteng 2 tas belanja besar dengan senyum puas. Nania balas tersenyum, meski senyumnya jarang sekali mencapai mata. Matanya menyimpan cerita yang tak ia bagi dengan siapapun. "Mama?" Suara cempreng itu memecah konsentrasinya. Bima, putranya yang berusia 5 tahun, berlari dari ruang belakang, memegang buku gambar. "Lihat, Bima gambar gedung tinggi. Nanti kalau besar, Bima mau jadi kayak Om Rama." Nania membeku sesaat mendengar nama itu, lalu cepat-cepat menguasai diri. Dia berjongkok, menyamakan tingginya dengan sang putra. "Gedungnya bagus sekali, sayang. Tapi Om Rama kan bukan arsitek, dia pengusaha. Pokoknya Bima mau jadi orang kaya kayak Om Rama. Biar bisa beliin Mama rumah besar." Nania tertawa getir dan memeluk Bima erat. "Mama nggak butuh rumah besar. Mama cuma butuh Bima." Hatinya mencelos. Rama, nama dari masa lalu yang baru-baru ini muncul kembali, secara kebetulan bertemu di sebuah pameran bisnis. Rama, teman SMA-nya yang kikuk, yang dulu sering ia bantu mengerjakan tugas, kini adalah pemilik imperium bisnis properti yang disegani, dan Rama adalah pria yang diam-diam mencintainya sejak dulu. Nania tahu itu. Tapi hatinya sudah lama mati rasa setelah butik tutup. Nania menggendong Bima yang tertidur di punggungnya menuju apartemen sederhana mereka di lantai atas ruko. Kehidupan mereka nyaman, tapi jauh dari mewah. Semua uang ia putar kembali untuk modal butik. Sambil merebahkan Bima di kasur, pandangan Nania jatuh pada foto kecil di nakas. Foto buram dirinya, Bima yang masih bayi, dan Bagas. Seketika, aroma kemewahan butik lenyap, digantikan oleh bau anyir kemiskinan yang ia ingat dengan jelas. Ia ingat dinginnya lantai kontrakan petak tempat mereka tinggal. Ia ingat Bima yang menangis semalaman karena lapar, sementara ia hanya bisa memberinya air putih. Dan ia ingat malam itu. 1 tahun yang lalu. Bagas, suaminya, mengemasi tasnya dengan kasar. "Aku sudah nggak tahan hidup miskin kayak gini, Nah. Aku mau cari kerja di luar kota. Kamu tunggu di sini," katanya dingin. "Jangan pergi, Mas. Bima butuh kamu." "Aku butuh kamu," Nania memohon, memeluk kaki suaminya. Bagas menepisnya kasar. "Lepas, aku pergi untuk cari uang. Untuk kalian." Itu adalah kebohongan terakhirnya. Bagas tak pernah kembali. Tak ada kabar, tak ada kiriman uang. Dia lenyap di telan bumi, meninggalkan Nania dan Bima dalam palung kemiskinan yang nyaris menenggelamkan mereka. Nania harus menjual satu-satunya perhiasan sisa, cincin kawinnya, hanya untuk membeli susu formula dan beras. Dari sanalah tekadnya lahir. Dia tidak akan membiarkan putranya kelaparan lagi. Dia tidak akan pernah bergantung pada siapapun lagi. Lamunannya buyar oleh suara ketukan di pintu. Mbak Surti, asisten rumah tangganya yang pulang pergi, menyerahkan setumpuk surat. "Ini, Mbak. Ada surat tagihan, majalah mode, ini ada 1, kayaknya penting." "Amplopnya bagus banget," kata Mbak Surti. Nania mengambil tumpukan surat itu. Benar saja, di antara amplop-amplop putih biasa, terselip sebuah kartu berwarna krem tebal dengan cetakan tinta emas. Mewah. Jantungnya berdebar tanpa alasan. Perlahan, ia membukanya. Itu sebuah undangan pernikahan. Jemarinya gemetar saat membaca nama yang tertera, Sinta Adelia dan Bagas Prayoga. Nania membaca nama itu berulang kali. Bagas Prayoga. Bagas Rina? Tidak mungkin. Mungkin hanya nama yang sama. Dunia ini luas, tapi kemudian matanya tertuju pada selembar kertas tipis tambahan. Catatan tulisan tangan yang ia kenali sebagai tulisan Sinta, teman lamanya. "Nania,
Aku kaget banget waktu nggak sengaja ketemu Mas Bagas di kantor klien. Dia cerita banyak soal kamu, tapi dia bilang kalian sudah lama pisah baik-baik. Aku harap kamu bisa datang ya, di hari bahagiaku. Kangen banget. Oh ya, calon suamiku ini kerja di perusahaannya Rama Aditama, loh. Dunia sempit, ya. Gelas di tangan Nania mungkin akan jatuh jika ia sedang memegangnya. Napasnya tercekat, dunia bukan hanya sempit. Dunianya baru saja meledak. Sinta, temannya. Bagas, suaminya yang menelantarkannya. Dan Rama, pria yang kini mengejarnya. Semuanya terhubung dalam satu lingkaran setan, dan pengantin wanitanya. Nania memicingkan mata, mencoba mengingat silsilah keluarga. Sinta Adelia. Ya Tuhan, Sinta adalah saudara jauhnya. Sepupu dari pihak ibunya yang jarang bertemu. Syok. Itu kata yang ringan. Ini adalah hantaman palu godam. Suaminya tidak hanya meninggalkannya, dia berselingkuh. Dan selingkuhannya adalah saudaranya sendiri. Dan kini, mereka akan meresmikannya. Tangan Nania terkepal. Air mata yang ia kira sudah kering, kini menggenang. Tapi itu bukan air mata kesedihan, itu air mata amarah. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita sukses pemilik butik. Dia tidak akan membiarkan mereka bahagia di atas penderitaannya. Aku akan datang, Sinta, desisnya pada angin malam. Aku akan datang ke pernikahanmu. Dan aku akan memastikan, itu akan jadi pesta yang tidak akan pernah kalian lupakan. Sabtu itu tiba lebih cepat dari yang Nania duga. Selama 3 hari terakhir, Nania bekerja seperti robot. Pikirannya kosong, namun tangannya sibuk. Dia menyelesaikan 3 pesanan gaun pesta sekaligus, bekerja lembur hingga larut malam. Dia perlu menyibukkan diri, mencegah otaknya memproses racun pengkhianatan yang baru saja ia minum. Dia tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, dia melihat wajah Bagas yang memelas, berjanji akan kembali. Lalu bayangan itu berganti dengan senyum Sinta di undangan emas itu. Pagi ini, Nania mematut dirinya di depan cermin. Dia tidak memilih gaun yang paling mencolok. Dia memilih gaun yang paling berkelas dari koleksi premium butiknya. Sebuah wrap dress sutra berwarna midnight blue, warnanya sekelam rahasia yang ia bawa. Gaun itu memeluk tubuhnya yang kini terawat, menunjukkan setiap lekuk yang dulu kering karena kurang gizi. Rambutnya ia sanggul modern, riasannya tajam namun elegan. Di matanya, ia bubuhkan eyeliner tegas. Dia tidak datang sebagai korban yang menangis. Dia datang sebagai Nania, pemilik butik akar wangi. Dia datang sebagai kreditur yang akan menagih hutang. Mbak Nania cantik sekali, puji Mbak Surti tulus. Pasti jadi pusat perhatian di pesta. Nania tersenyum tipis. Oh, sudah pasti, Mbak. Dia mencium kening Bima yang sedang asyik bermain. Mama pergi ke pesta teman sebentar, ya. Bima baik-baik di rumah sama Mbak Surti. Perjalanan menuju Hotel Bintang 5 tempat resepsi itu terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Jantungnya berdebar kencang, tapi tangannya yang memegang kemudi tetap stabil. Lobi hotel itu megah. Aroma bunga lili dan melati, aroma yang sama dengan malam pernikahannya dulu, tercium pekat, membuat Nania mual. Dia mengikuti penunjuk arah menuju Grand Ballroom. Musik gamelan yang lembut mengalun. Nania tidak mendaftar di buku tamu. Dia melangkah masuk dan langsung berdiri di barisan paling belakang, tersembunyi di antara pilar-pilar raksasa. Dan di sanalah pemandangan itu. Pesta itu lebih mewah dari yang ia bayangkan. Ratusan tamu duduk dengan khidmat. Pelaminan berwarna putih gading dan emas berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Tapi matanya terkunci pada satu titik. Di depan sana, di meja akad nikah, duduk seorang pria, tegap dalam balutan beskap pengantin berwarna putih bersih, lengkap dengan belangkon yang serasi. Pria itu tampak gugup, namun bahagia. Nania tidak perlu mendekat. Dia hafal punggung itu. Dia hafal cara duduk itu. Dia hafal pria itu. Itu Bagas Prayoga. Bagasnya. Suaminya. Ayah dari Bima. Pria yang meninggalkannya setahun lalu karena alasan mencari kerja. Pria itu kini tampak lebih gemuk, kulitnya lebih bersih dan terawat. Dia tidak tampak seperti orang yang kesusahan mencari kerja.
Dia tampak seperti pria yang hidup dalam kenyamanan. Di sampingnya, duduk Sinta Adelia, cantik dalam balutan kebaya yang serasi. Sepupu jauhnya itu tampak menunduk malu-malu, terlihat begitu suci. Rahang Nania mengeras. Darahnya terasa mendidih, lalu mendingin dalam sekejap. Ini nyata. Ini bukan mimpi buruk. Syah. Bisikan itu keluar dari bibirnya tanpa ia sadari. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungnya hingga berhenti berdetak. Seorang penghulu mulai berbicara. Suaranya menggema di ruangan yang hening. Nania bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, dia ingin berlari. Dia ingin berteriak. Dia ingin muntah. Tapi kakinya terpaku di lantai marmer yang dingin. Dia teringat Bima. Dia teringat tangis lapar Bima. Dia teringat harga dirinya yang diinjak-injak. Tidak. Dia tidak akan lari. Ayah Sinta, yang bertindak sebagai wali nikah, menjabat tangan Bagas. Ananda Bagas Prayoga bin Nania bahkan sudah lupa nama ayah mertuanya. Suara sang wali terdengar mantap. Nania melihat Bagas menarik napas dalam-dalam. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Sinta Adelia, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 100 gram, dibayar tunai. Hening. Semua mata tertuju pada Bagas. Dalam satu tarikan napas yang mantap, Bagas menjawab. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta Adelia binti, nama ayahnya, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Jantung Nania serasa ditikam ribuan jarum. Para saksi saling memandang. Bagaimana, para saksi? Sah, tanya sang penghulu. Ruangan itu serentak menjawab. Sah. Suara gemuruh tepuk tangan dan ucapan syukur memenuhi ruangan. Bagas tersenyum lega, menatap Sinta dengan penuh cinta. Sinta menangis haru. Mereka terlihat begitu bahagia. Mereka baru saja meresmikan pengkhianatan mereka di atas penderitaannya dan Bima. Nania mengepalkan tangannya di samping gaun sutranya. Kukunya menancap di telapak tangannya sendiri, tapi dia tidak merasakan sakit. Rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Doa penutup dipanjatkan. Para tamu mulai berdiri, bersiap untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai yang kini telah resmi menjadi suami istri. Nania menarik napas dalam-dalam. Rasa syok itu kini mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan mematikan. Bagus. Biarkan mereka resmi dulu. Biarkan mereka berpikir ini adalah hari bahagia mereka. Kalian sudah selesai dengan akadnya, batin Nania. Sekarang, giliranku. Dia mulai melangkah maju dari bayang-bayang pilar, berjalan perlahan namun pasti menuju pelaminan itu. Pestanya baru saja akan dimulai. Musik lembut mulai mengalun, menggantikan keheningan khidmat akad nikah. Para tamu beranjak dari kursi mereka, membentuk antrean untuk memberi selamat. Di atas pelaminan, Bagas dan Sinta berdiri, tersenyum, siap menerima ucapan. Wajah Bagas berseri-seri, seolah dia telah memenangkan lotre. Dan di saat itulah, Nania mulai melangkah. Dia tidak berjalan dari samping. Dia berjalan lurus melewati karpet merah utama, langsung menuju panggung, mengabaikan tatapan heran para tamu yang sedang mengantre. Sepatunya berketuk di lantai marmer, setiap langkahnya mantap dan terukur. Beberapa tamu berbisik. Siapa wanita itu? Cantik sekali. Bukan keluarga mempelai, sepertinya. Langkah Nania membawanya tepat ke kaki pelaminan. Bagas sedang tertawa menerima ucapan selamat dari seorang kerabat. Sinta, yang pertama kali menyadari kehadiran Nania, tersenyum cerah. Nania. Ya ampun. Kamu akhirnya datang, seru Sinta riang, tidak menyadari badai yang akan datang. Aku senang banget kamu bisa li. Mas Bagas, potong Nania. Suaranya tidak keras, namun jernih dan dingin. Cukup untuk menghentikan tawa Bagas seketika. Bagas menoleh. Dunia seakan berhenti berputar bagi pria itu. Senyum di wajahnya membeku, lalu luntur seperti cat basah. Matanya membelalak ngeri. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari beskap yang ia kenakan. Dia mengenal wanita itu. Dia mengenal tatapan itu. Nah, Nania, suaranya bergetar. Kenapa kamu di sini?
Sinta memandang bingung di antara keduanya. Loh, kalian sudah saling kenal? Oh, tentu saja, kata Mas Bagas kalian teman lama. Nania tersenyum. Senyum yang paling menakutkan yang pernah dilihat Bagas. Teman lama, ulang Nania. Bukan, Sinta. Kami bukan teman lama. Nania memandang lurus ke mata Bagas yang kini dipenuhi teror. 1 tahun kamu pergi tanpa kabar, Mas. Apa begini caramu, mencari kerja? Atmosfer di pelaminan berubah tegang. Orang tua Sinta yang berdiri di sebelah mereka mulai mengerutkan kening. Musik masih mengalun, tetapi di sekitar panggung, para tamu terdiam, merasakan ada sesuatu yang salah. Nania, jangan bikin masalah di sini, desis Bagas, mencoba meraih lengan Nania, tapi Nania mundur selangkah. Bikin masalah? Suara Nania mulai naik. Siapa yang bikin masalah, Bagas? Kau? Dia berbalik menghadap Sinta, yang wajahnya kini pucat karena kebingungan. Sinta, sepupuku. Maaf aku harus merusak hari bahagiamu. Tapi pria yang baru saja mengucapkan ijab kabul denganmu, pria itu masih suamiku. Gedebuk. Rasanya seperti bom meledak dalam keheningan. Sinta tertawa gugup. Hah? Suami? Nania, kamu jangan bercanda. Ini nggak lucu. Mas, bilang sama dia, Mas. Tapi Bagas hanya diam mematung, keringat dingin membasahi pelipisnya. Melihat tidak ada yang menghentikannya, Nania melihat ke meja MC. Sebuah mikrofon nirkabel tergeletak di sana. Dia mengambilnya. Sret. Suara feedback yang memekakkan telinga terdengar, membuat musik berhenti total. Seluruh mata di dalam ballroom kini tertuju padanya. Perhatian semuanya. Suara Nania menggema, penuh amarah yang tertahan. Selamat atas pernikahannya, Sinta dan Bagas Prayoga. Wajah Bagas kini berubah dari pucat menjadi merah padam karena malu. Nania, hentikan, teriaknya. Hentikan, balas Nania. Suaranya bergetar. Harusnya aku yang bilang begitu 1 tahun lalu. Hentikan. Jangan pergi. Anakmu butuh makan. Tapi kamu tetap pergi. Dia berbalik menghadap para tamu undangan yang terhormat. Kalian semua mungkin mengenal pria ini sebagai pengantin pria yang terhormat. Tapi aku mengenalnya sebagai suamiku. Pria yang meninggalkanku dan anak laki-lakiku, Bima, saat kami miskin. Nania menunjuk Bagas dengan tangan gemetar. Dia meninggalkan kami. Dia meninggalkan aku dan anaknya yang masih balita di saat kami tidak punya uang sepeser pun. Di saat kami kelaparan dan tidak bisa makan. Sementara aku harus bekerja banting tulang ke sana kemari menghidupi anakku, ternyata dia di sini. Berselingkuh dengan saudara jauhku sendiri. Isak tangis Sinta pecah. Enggak mungkin. Mas, bilang ini bohong. Orang tua Sinta tampak syok. Ayah Sinta maju. Anda siapa, Bu? Jangan membuat fitnah. Keamanan. Keamanan. Fitnah? Nania tertawa pilu. Silakan cek catatan KUA. Nama saya Nania Rahayu. Saya masih istri sahnya. Pria ini adalah seorang penipu. Seorang ayah yang menelantarkan anaknya. Kekacauan meledak. Para tamu berbisik-bisik, banyak yang mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Keluarga Sinta berteriak marah pada Bagas. Bagas, apa maksudnya ini? Jawab, bentak ayah Sinta. Bagas tergagap, tidak bisa berkata-kata. Dia terjebak. Sinta, dalam histeria, mulai memukuli dada Bagas. Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu duda. Kamu penipu. Aku benci kamu. Gaun pengantin yang mewah itu kini kusut. Riasan Sinta luntur karena air mata. Pesta yang dirancang sempurna itu hancur dalam hitungan menit. Nania meletakkan mikrofon itu kembali dengan keras. Misinya selesai. Dia menatap Bagas yang kini sedang dicengkeram kerah bajunya oleh ayah Sinta. Dia melihat Sinta yang meraung-raung di lantai. Dia melihat ratusan pasang mata yang memandang mereka dengan hina. Pembalasan dendamnya tahap pertama selesai. Dia telah membuat mereka malu. Dia telah menghancurkan hari bahagia mereka. Nikmati sisa pestamu, desis Nania pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Dia berbalik, dan dengan punggung tegak, berjalan keluar dari ballroom itu, meninggalkan kekacauan,
teriakan, dan puing-puing pernikahan yang baru saja ia hancurkan berkeping-keping. Nania tidak ingat bagaimana dia menyetir pulang. Yang dia tahu, saat dia tiba di depan rukonya, kedua tangannya gemetar hebat di atas kemudi. Adrenalin yang tadi memompa tubuhnya kini surut, menyisakan rasa lelah yang luar biasa. Dia tidak menangis. Anehnya, dia merasa lega. Seolah bisul bernanah yang ia bawa selama setahun penuh akhirnya pecah. Kotor, menjijikkan, tapi perlu. Dia masuk ke apartemennya dengan langkah pelan. Bima sudah tidur pulas, dipeluk Mbak Surti di depan televisi. "Sudah pulang, Mbak?" sapa Mbak Surti pelan. "Loh, kok pucat? Pestanya enggak?" "Enggak apa-apa, Mbak. Saya cuma capek," potong Nania lembut. Dia mengambil alih Bima, menggendongnya ke kamar. Diciumnya kening putranya itu lama. "Semua buat kamu, sayang. Mama enggak akan biarkan ada yang sakiti kita lagi." Malam itu, Nania akhirnya bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam setahun, tidurnya nyenyak tanpa mimpi buruk. Ketenangan itu, sayangnya, hanya bertahan semalam. Keesokan paginya, dunia meledak. "Mbak Nania." "Mbak Nania?" Mbak Surti mengguncang bahunya pada hari Minggu pagi. "Ini gawat, Mbak." Mbak Surti menyodorkan ponselnya. Sebuah video telah viral semalaman di platform gosip dan media sosial. Judulnya bombastis, geger. Pengantin pria ternyata masih suami sah wanita lain. Pesta pernikahan mewah hancur lebur. Video itu, direkam amatir oleh salah satu tamu, menangkap semuanya. Momen ketika Nania mengambil mikrofon. Wajah syok Bagas. Jeritan histeris Sinta. Dan puncaknya, Nania yang menunjuk Bagas dan berteriak, "Dia meninggalkanku dan anakku saat kami miskin." Video itu adalah skandal terbesar di kota itu dalam setahun. Wajah Nania, yang elegan dalam balutan gaun midnight blue, kontras dengan amarah di matanya, terpampang jelas. Ponsel Nania sendiri bergetar tanpa henti. Ratusan pesan, puluhan panggilan tak terjawab. Dari teman, kerabat jauh, bahkan klien butiknya. Tapi ada satu nama yang terus muncul. Rama Aditama. Pria itu meneleponnya belasan kali sejak subuh. Ada juga pesan singkat, "Nania, aku lihat videonya. Kamu baik-baik saja? Nah, tolong angkat. Aku khawatir. Aku di depan butikmu. Tolong temui aku. Sebentar saja." Pesan terakhir itu membuat Nania terlonjak. Dia berlari ke jendela. Benar saja, sebuah sedan hitam mewah terparkir di seberang ruko. Rama Aditama berdiri bersandar di mobil itu, menatap ke arah jendelanya dengan cemas. Nania menarik napas. Dia tidak bisa menghindarinya. Rama sudah tahu. Dia turun, membuka pintu butik yang masih terkunci. Rama segera menyeberang jalan. "Nana?" Rama tampak kehabisan kata-kata. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa, kini penuh kekhawatiran. "Video itu, apa itu semua benar?" Nania bersandar di kusen pintu, melipat tangan di dadanya. "Bagian mana yang kamu maksud? Bagian aku merusak pesta? Atau bagian pria itu adalah suamiku?" "Semuanya," desis Rama. "Ya, semuanya benar," jawab Nania datar. Rahang Rama mengeras. Kemarahan berkilat di matanya. "Brengsek. Pria itu brengsek. Dunia memang lucu, kan, Ram?" Nania tersenyum pahit. "Waktu aku susah setengah mati, kamu nggak ada. Sekarang, saat aku baru saja membuat drama terbesar, kamu muncul. Aku minta maaf." "Nah," kata Rama tulus. Seandainya aku tahu dia meninggalkanmu seperti itu." "Tahu apa? Kamu mau jadi pahlawan?" "Aku nggak butuh pahlawan, Ram. Aku cuma butuh keadilan." Nania menatap mata Rama. "Dan aku sudah mendapatkannya kemarin." Rama menggeleng. "Apa yang kamu lakukan kemarin itu baru pembuka." "Pria itu..." Rama terdiam sejenak, tampak menimbang-nimbang. "Kenapa?" desak Nania, merasakan ada hal lain. "Di video itu, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi, catatan dari Sinta di undanganmu. Kamu bilang dia kerja di perusahaanku, kan?" Jantung Nania berdebar.
Ya, Sinta bilang begitu. Siapa nama lengkapnya? Tanya Rama, suaranya kini serius. Nania menelan ludah. Bagas. Bagas Prayoga. Wajah Rama Aditama langsung berubah. Dia tampak seperti baru saja ditampar. Dia kenal nama itu. Tentu saja dia kenal. Ya toh? Bisik Rama. Kenapa? Kamu kenal? Tuntut Nania. Kenal? Rama tertawa kering tanpa humor. Nana? Bagas Prayoga bukan sekadar kerja di perusahaanku. Dia salah satu manajer pemasaran. Dia salah satu karyawan kepercayaanku. Nania mematung. Selama ini, pria yang menelantarkannya, pria yang ia kira sedang hidup susah di luar kota, ternyata hidup nyaman tepat di bawah lingkaran orang yang mencintainya. Takdir sedang mempermainkannya. Nania menatap Rama. Rasa lelahnya hilang, digantikan oleh energi baru. Energi dingin yang menuntut. Oh, ya, bisik Nania. Rama melihat tatapan di mata Nania dan langsung mengerti. Tatapan itu bukan lagi tatapan wanita tersakiti. Itu adalah tatapan seorang predator yang baru saja menemukan mangsanya. Nania? Rama memulai, mencoba berhati-hati. Kamu bilang kamu ingin membantuku, kan, Ram? Potong Nania. Ya, tentu saja. Apapun. Nania tersenyum. Senyum yang sama persis seperti yang ia berikan pada Bagas sesaat sebelum mengambil mikrofon. Bagus, kata Nania. Karena aku punya satu permintaan lagi. Rama Aditama menatap Nania, mencerna permintaan yang baru saja keluar dari bibir wanita itu. Ruang tamu butik yang beraroma lavender itu tiba-tiba terasa tegang. Kamu ingin aku memecatnya? Ulang Rama, bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai konfirmasi. Nania tidak berkedip. Aku ingin dia kehilangan segalanya, Ram. Sama seperti aku dulu. Dia punya pekerjaan bagus di kantormu, kan? Dia hidup nyaman? Dia bisa membiayai pernikahan mewah dengan Sinta. Nania tertawa, suara tawa yang kering dan getir. Semua itu, dia bangun di atas penderitaanku dan Bima. Aku ingin kamu mengambil fondasinya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Rama berjalan mondar-mandir. Sebagai seorang CEO, dia tidak bisa memecat karyawan senior begitu saja. Ada prosedur. Tapi kemudian, dia berhenti. Prosedur? Rama bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatap Nania. Persetan dengan prosedur. Kemarahan yang murni kini membara di mata Rama. Ini bukan lagi hanya tentang Nania. Ini tentang keadilan. Dia bukan hanya menelantarkanmu, nah, kata Rama, suaranya dalam. Dia melakukan bigami, itu tindak pidana. Dia menipu keluarga Sinta, yang kebetulan adalah salah satu rekan bisnisku. Dan dia berbohong dalam proses rekrutmen di perusahaanku, aku yakin soal status perkawinannya. Rama mengambil ponselnya. Skandal video itu sudah cukup untuk alasan force majeure. Dia telah mencemarkan nama baik perusahaan. Dia menatap Nania. Aku akan melakukannya. Besok pagi, hari Senin. Tapi dengan satu syarat. Apa? Aku mau kamu ada di sana, kata Rama tegas. Aku mau kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Aku mau dia melihatmu saat dia kehilangan segalanya. Nania tersenyum tipis. Dengan senang hati, Ram. Senin pagi, pukul 9 tepat. Nania duduk di sofa kulit berwarna gading di sudut ruangan kantor CEO yang luas di lantai 30 Aditama Tower. Dari sini, dia bisa melihat seluruh kota terhampar di bawahnya. Dia mengenakan blus merah marun, warna kekuasaan. Tenang, dingin, dan siap. Rama duduk di balik meja mahoninya yang besar, setenang singa yang menunggu mangsa. Pintu diketuk. Masuk, kata Rama. Pintu terbuka, dan Bagas Prayoga masuk. Penampilannya 180 derajat berbeda dari pengantin pria yang gagah kemarin lusa. Dia tampak kacau. Matanya merah dan bengkak, kemejanya sedikit kusut, seolah dipakai terburu-buru. Dia jelas tidak tidur. Skandal di pesta itu pasti langsung disusul amukan dari keluarga Sinta. Pagi, Pak Rama, katanya lirih, menunduk. Bapak panggil saya? Pak, saya mau minta maaf soal kehebohan akhir pekan kemarin. Itu,
Itu masalah pribadi saya, Pak. Saya janji tidak akan mempengaruhi kinerja saya. Bagas mengangkat kepalanya, dan saat itulah dia melihat Nania. Warna langsung tersedot dari wajahnya. Dia membeku, tampak lebih ngeri daripada saat Nania muncul di pesta pernikahannya. "Nah, Nania? Kamu sedang apa kamu di sini?" gagapnya. Nania hanya menatapnya, tanpa ekspresi. "Silakan duduk, Bagas," kata Rama dingin. Bagas duduk di kursi di depan meja Rama dengan kaku, tubuhnya bergetar. Dia melirik bergantian antara Rama dan Nania, seperti tikus yang terpojok. "Masalah pribadi, katamu?" Rama memulai. "Apa menelantarkan istri dan anak sampai kelaparan itu masalah pribadi? Apa melakukan penipuan pernikahan dan bigami itu masalah pribadi?" Pak Rama, ini salah paham. Dia memfitnah saya." Bagas mencoba membela diri, menunjuk Nania. "Fitnah?" Nania akhirnya angkat bicara dari sudut ruangan. Suaranya membelah keheningan. "Bima itu fitnah, Bagas? Rasa lapar yang dia rasakan itu fitnah? Cincin kawin yang harus aku jual untuk beli susu itu fitnah?" "Pak, tolong jangan dengarkan dia." Bagas memohon pada Rama. Saya butuh pekerjaan ini, Pak. Keluarga Sinta, mereka menuntut saya ganti rugi biaya pesta. Saya bisa hancur, Pak." Rama Aditama berdiri. Dia berjalan pelan mengitari mejanya, berdiri tepat di depan Bagas yang terduduk. "Kamu sudah hancur, Bagas," kata Rama pelan, namun menusuk. "Kamu menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Saat kamu membiarkan anakmu kelaparan." Rama kembali ke mejanya dan menekan tombol interkom. "Sekretaris, panggil keamanan ke ruangan saya. Sekarang." Mata Bagas melebar panik. Keamanan? "Pak, jangan. Pak, saya mohon." "Bagas Prayoga," ucap Rama dengan nada final. "Karena skandal publik yang Anda ciptakan, tindak pidana penipuan status perkawinan, dan pencemaran nama baik Aditama Corporation, per detik ini, Anda resmi dipecat." Dua petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruangan. "Tunggu." Bagas menjatuhkan dirinya, berlutut. Tidak pada Rama, tapi pada Nania. Dia merangkak dan mencoba memegang kaki Nania. "Nania, nah, maafkan aku, nah, aku salah. Tolong, nah, jangan lakukan ini. Demi Bima, nah, demi anak kita." Nania menendang tangannya hingga terlepas. Dia berjongkok, menyamakan wajahnya dengan wajah pria yang sedang menangis itu. "Demi Bima," desisnya. "Kamu tidak berhak menyebut namanya. Dulu kamu di mana saat aku memohon padamu demi Bima? Kamu lebih memilih wanita lain." Nania berdiri tegak. "Nikmati hidup barumu, Mas Bagas. Selamat merasakan apa yang aku rasakan dulu." "Ambil dia," perintah Rama pada keamanan. Petugas keamanan menarik Bagas yang sudah tidak berdaya, yang terus meraung-raung memanggil nama Nania dan memohon ampun. Pintu kantor tertutup, menyisakan keheningan. Pembalasan dendam tahap kedua selesai. Bagas kini resmi menjadi pengangguran yang terlilit hutang dan malu. Nania berjalan ke jendela, menatap kota di bawah. Dia melihat mobil keamanan menyeret Bagas keluar dari lobi utama gedung. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Rama lembut, berdiri di sampingnya. Nania menarik napas panjang. "Puas, tapi belum selesai." Rama mengangguk, dia mengerti. Dia meletakkan tangannya dengan protektif di bahu Nania. "Ayo, kita jemput Bima. Kita makan siang di tempat yang enak. Kalian berdua pantas mendapatkannya." Nania menoleh pada Rama. Pria yang selalu ada, yang tulus mencintainya, yang baru saja membantunya menghancurkan masa lalunya. Untuk pertama kalinya, Nania tidak hanya melihatnya sebagai teman. Dia mengangguk. "Ya, ayo." Kejatuhan Bagas Prayoga tidak terjadi secara perlahan. Itu adalah longsoran batu yang menghantam cepat dan tanpa ampun. Berita pemecatannya dari Aditama Tower, yang terjadi sehari setelah video viral pernikahannya, menyebar seperti api di kalangan profesional. Ditambah dengan reputasinya yang sudah hancur di media sosial, namanya masuk daftar hitam.
Setiap lamaran pekerjaan yang ia kirimkan ditolak mentah-mentah. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan pria dengan skandal bigami dan penelantaran anak yang begitu viral. Apartemen mewah yang ia tinggali, yang ternyata dibiayai oleh Sinta dan keluarganya, ditarik kembali. Keluarga Sinta, yang menanggung malu luar biasa, menuntutnya mengembalikan semua biaya pernikahan yang hancur, jumlah yang mustahil ia bayar. 2 minggu setelah pemecatan itu, Bagas dan Sinta tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, satu-satunya tempat yang mau mereka terima. Suasana di sana jauh dari cinta. Aku nggak mau tahu. Kamu harus cari uang, teriak Sinta, wajahnya yang cantik kini kusam karena stres. Semua temanku menertawakanku. Aku malu. Kamu pikir aku diam saja? Balas Bagas frustrasi, melempar koran lowongan kerja yang sudah penuh coretan. Nggak ada yang mau menerimaku. Ini semua gara-gara perempuan gila itu. Perempuan gila itu? Sinta tertawa sinis. Dia istri sahmu, Mas. Kamu yang penipu. Kamu bilang kamu duda kaya, manajer sukses. Nyatanya, kamu parasit yang menelantarkan anak. Sinta sudah muak. Dia menikahi Bagas karena iming-iming kemewahan dan status sebagai manajer di Aditama. Dia tidak mendaftar untuk hidup miskin di kontrakan sempit, berbagi kamar mandi dengan tetangga. Aku sudah nggak tahan, kata Sinta dingin suatu malam, sambil mengemasi tasnya. Kamu mau kemana? Tanya Bagas panik. Pulang. Ke orang tuaku, jawab Sinta. Urusan kita selesai. Pengacaraku akan mengurus pembatalan pernikahan. Aku nggak sudi jadi istri kedua dari seorang pengangguran miskin. Sesuai dengan plot yang dirancang Nania, wanita simpanan itu, ternyata kini sudah tak mau dengannya. Sinta, jangan tinggalin aku. Sinta? Bagas mencoba menahan, tapi Sinta mendorongnya. Lepas, jangan sentuh aku. Sinta pergi begitu saja, meninggalkan Bagas sendirian di kontrakan kosong itu, dengan tumpukan tagihan dan reputasi yang hancur berkeping-keping. Sementara itu, kehidupan Nania justru sedang mekar. Rama Aditama tidak main-main dengan perannya. Dia tidak hanya hadir sebagai teman, tapi sebagai partner. Dia mulai sering menjemput Nania dan Bima, mengajak mereka makan malam. Dia mengajari Bima bermain layangan di taman, membantu Nania menghitung pembukuan butik, dan mendengarkan semua cerita Nania tanpa menghakimi. Cinta lama yang dulu hanya sepihak, kini mendapat sambutan. Nania, yang hatinya telah lama beku, mulai merasakan kehangatan. Dia mulai melihat Rama, bukan sebagai teman SMA-nya, tapi sebagai pria yang bisa ia andalkan. Suatu sore, Nania sedang merapikan gulungan kain di butiknya. Ponselnya berdering. Nama, Sinta, muncul di layar. Nania mengerutkan kening, tapi mengangkatnya. Bukan sapaan yang ia dapat, melainkan isak tangis histeris. Nania, aku minta maaf. Aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu. Nania diam, mendengarkan. Aku sudah ninggalin dia. Nah, aku sudah tinggalin penipu itu. Dia sekarang nggak punya apa-apa. Dia diusir dari kontrakan. Dia miskin. Nah, dia sekarang persis seperti yang kamu ceritakan dulu. Nania menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Malam itu, setelah Bima tertidur, Nania berdiri di balkon apartemennya. Dia menatap gemerlap lampu kota. Kabar dari Sinta, ditambah cerita dari beberapa pemasok kain yang tak sengaja melihat Bagas di pasar kumuh, melengkapi gambaran itu. Bagas telah kembali ke titik nol. Tidak, lebih buruk dari nol. Dulu dia miskin tapi punya harga diri. Sekarang dia miskin, sendirian, dan dibenci semua orang. Nania membayangkan Bagas, pria yang dulu ia cintai, kini hidup dalam kesengsaraan yang ia ciptakan untuknya. Dia teringat malam-malam dingin saat dia memeluk Bima yang kelaparan. Dia teringat rasa malu saat harus meminjam uang pada tetangga. Dia teringat tatapan sombong Bagas saat meninggalkannya. Dan tiba-tiba, sebuah tawa lolos dari bibirnya. Bukan tawa bahagia. Itu tawa yang dalam, tawa yang getir, tawa yang melepaskan semua beban di dadanya. Dia tertawa untuk wanita malang yang dulu ia kira akan mati kelaparan. Dia tertawa untuk karma yang akhirnya datang tepat waktu. Dia menertawakan kisah hidup suaminya yang kini berbalik 180 derajat.
Kamu kenapa, Nah? Suara Rama mengejutkannya. Entah sejak kapan pria itu berdiri di ambang pintu balkon, membawakannya secangkir teh hangat. Nania berbalik, air mata mengalir di pipinya, sisa dari tawanya yang meledak. Aku cuma... Nania mencoba mencari kata-kata. Rama tersenyum tipis. Dia mengerti. Dia maju dan menyeka air mata itu dengan ibu jarinya. Kamu sudah melewatinya, bisik Rama. Masa lalu itu sudah selesai. Sekarang, lihat ke depan. Rama menatapnya lekat. Masa depanmu ada di sini, Nania. Bersamaku. Bersama Bima. Nania menatap pria di depannya. Pria yang membantunya membalas dendam, dan kini menawarinya penyembuhan. Dia sudah selesai dengan masa lalunya. Dia siap untuk babak baru. Bulan-bulan berlalu. Skandal video viral itu perlahan memudar, digantikan oleh berita-berita baru. Butik Akar Wangi, milik Nania, yang sempat ia khawatirkan akan terkena imbas negatif, justru semakin ramai. Banyak wanita memandangnya sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan. Tapi perubahan terbesar terjadi bukan pada bisnisnya, melainkan pada hatinya. Rama Aditama tidak pernah goyah. Dia membuktikan kehadirannya bukan hanya pelarian sesaat atau karena kasihan. Dia hadir secara konsisten. Setiap akhir pekan, sedan hitamnya akan terparkir di depan ruko. Dia tidak lagi mengajak Nania makan di restoran mewah. Sebaliknya, dia membawa bahan makanan dan memasak di dapur apartemen Nania, sementara Nania tertawa melihat CEO kaku itu kelimpungan dengan spatula. Lebih dari itu, Rama hadir untuk Bima. Om Lama. Om Lama. Lihat. Bima berlari memamerkan gambar robotnya. Rama, yang sedang serius memeriksa laporan di laptopnya, langsung menutup laptop itu. Wow, jagoan. Ini robot apa? Keren sekali. Ini robot Bima. Nanti kalau Bima besar, Bima mau bikin robot beneran buat jagain mama. Rama tersenyum, diusapnya kepala bocah itu. Ide bagus. Tapi Om janji, selama ada Om, nggak akan ada yang bisa sakiti mama kamu. Nania, yang mengamati dari meja makan, merasakan sengatan hangat di dadanya. Pemandangan itu, pria yang ia kagumi, tulus menyayangi putranya, adalah sesuatu yang ia kira tidak akan pernah ia lihat lagi. Bagas tidak pernah sekalipun bertanya soal gambar Bima. Bagas selalu sibuk dengan ponselnya atau mengeluh soal uang. Rama, sebaliknya, memperlakukan Bima seolah putranya sendiri. Malam itu, setelah Bima tidur, Nania dan Rama duduk di balkon. Dia anak yang hebat, Nah, kata Rama pelan. Makasih, Ram, bisik Nania. Makasih sudah mau menerima Bima. Rama menoleh, tatapannya serius. Nania, aku enggak menerima Bima. Aku menyayanginya. Sama seperti aku menyayangimu. Kalian bukan paket yang harus aku terima. Kalian adalah anugerah. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Aku takut, Ram. Aku Nania jujur, memecah keheningan. Aku takut percaya lagi. Dulu aku memberikan segalanya untuk Bagas, dan lihat apa yang aku dapat. Bagaimana kalau... Rama meraih tangan Nania. Tangannya hangat dan kokoh. Aku bukan Bagas. Hanya 3 kata, tapi bobotnya begitu besar. Aku melihatmu sejak kita SMA, Nah. Aku melihatmu ditertawakan karena bajumu sederhana. Aku melihatmu bekerja paruh waktu saat yang lain pesta. Dan aku melihatmu hancur karena pria itu. Lalu, Rama tersenyum kecil, aku melihatmu bangkit. Sendirian. Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal. Rama bergeser, kini berlutut dengan satu kaki di depan Nania yang terduduk. Mata Nania terbelalak. Ram, apa yang kamu? Rama tidak mengeluarkan kotak cincin mewah. Dia hanya memegang kedua tangan Nania dengan erat. Aku nggak akan berjanji untuk menghapus masa lalumu, Nah. Karena masa lalu itulah yang menjadikanmu sekuat ini. Tapi aku berjanji untuk membangun masa depan baru bersamamu. Nania Rahayu, lanjutnya, suaranya mantap dan tulus. Aku nggak peduli dengan lukamu. Aku akan mencintai setiap bekas luka itu. Aku ingin menjadi ayah untuk Bima, dan menjadi suami untukmu. Menikahlah denganku.
Nania menatap pria yang berlutut di hadapannya. Pria pemilik perusahaan besar, teman SMA-nya, penyelamatnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ini bukan air mata amarah seperti di pesta Bagas. Ini bukan air mata kepuasan saat Bagas dipecat. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata penyembuhan. Dia sudah selesai membalas dendam. Dia sudah selesai membenci. Nania tersenyum, senyum tulus pertama yang mencapai matanya setelah bertahun-tahun. Ya, bisiknya. Ya, Ram. Aku mau. 6 bulan kemudian, Grand Ballroom Hotel Majapahit, hotel termewah di kota, disulap menjadi taman surgawi. Ribuan mawar putih dan anggrek bulan menjuntai dari langit-langit kristal. Ini adalah hari pernikahan Nania dan Rama Aditama. Kontrasnya begitu tajam dengan pernikahan yang Nania hancurkan setahun lalu. Jika pesta Bagas dan Sinta terasa mewah namun kosong, pesta ini terasa agung dan penuh kehangatan. Nania berdiri di depan cermin besar di ruang rias. Dia mengenakan gaun pengantin yang ia rancang sendiri. Gaun itu bukan sekadar pakaian, itu adalah monumen kemenangannya. Dijahit dari sutra terbaik, dengan detail mutiara yang melambangkan air mata yang telah mengering dan berubah menjadi permata. Mama cantik sekali. Kayak pelangi, celetuk Bima, yang tampak gagah dalam setelan jas kecil. Nania berbalik dan memeluk putranya. Bima tahu, hari ini Mama adalah wanita paling bahagia di dunia. Bima juga, seru Bima. Karena Om Rama sekarang jadi Papa Bima. Pintu terbuka, dan Rama masuk. Dia berhenti sejenak di ambang pintu, napasnya tercekat melihat Nania. Kurasa, kata Rama, suaranya sedikit bergetar karena haru, aku harus berterima kasih pada pria bodoh itu. Karena jika dia tidak melepaskanmu, aku tidak akan pernah memiliki berlian ini. Sudah, jangan puji aku terus, kata Nania malu. Ayo, jangan buat penghulu menunggu. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat. Nania duduk di samping Rama, Bima ada di pangkuannya. Rama menjabat tangan wali hakim dengan mantap. Suaranya bergema, jelas, dan penuh keyakinan saat dia mengucapkan ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Nania Rahayu binti, nama almarhum ayahnya, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Hening sejenak. Bagaimana, para saksi? Sah. Palu diketuk. Saat mendengar kata, sah, itu lagi, Nania tidak hancur. Dia tidak syok. Sebaliknya, dia menutup matanya, dan air mata kebahagiaan pertama dalam hidupnya mengalir pelan. Dia merasakan tangan Rama yang kokoh menggenggam tangannya. Dia merasakan pelukan Bima di pinggangnya. Dia utuh. Dia sembuh. Resepsi pernikahan berjalan sempurna. Para tamu adalah orang-orang yang tulus menyayangi mereka. Rekan bisnis Rama menghormati Nania, dan klien-klien Nania mengagumi Rama. Hingga di tengah-tengah acara, saat Nania dan Rama sedang tertawa di atas pelaminan, sebuah keributan terjadi di pintu masuk utama. Lepaskan saya. Saya harus bicara dengannya. Nan? Musik yang lembut berhenti mendadak. Seluruh mata tamu menoleh ke sumber suara. 2 petugas keamanan hotel sedang bergulat, mencoba menahan seorang pria yang berontak. Pria itu tampak kacau. Pakaiannya kumal, rambutnya gondrong tak terurus, dan tubuhnya kurus kering. Dia terlihat seperti gelandangan. Tapi Nania mengenali mata itu. Mata yang dulu memandangnya dengan cinta, lalu dengan kebencian, dan kini dengan keputusasaan. Itu Bagas. Nania, teriak Bagas lagi, berhasil melepaskan diri dari keamanan dan berlari tersandung-sandung menuju pelaminan. Rama langsung berdiri, memposisikan dirinya di depan Nania dan Bima, melindungi mereka. Bagas berhenti beberapa meter di depan panggung, terengah-engah. Ratusan pasang mata menatapnya dengan jijik dan bingung. Dia tidak peduli. Matanya terkunci pada Nania. Tiba-tiba, pria itu menjatuhkan dirinya. Dia bersujud di lantai marmer yang dingin, tepat di kaki pelaminan. Nania? Isaknya terdengar di ruangan yang hening itu. Aku datang untuk minta maaf. Bagas mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan kotoran. Maafkan aku, Nah. Aku tahu aku salah. Aku hancur, Nah.
Aku sudah kehilangan segalanya. Sinta sudah mencampakkanku. Aku nggak punya kerja. Aku tidur di jalanan. Aku menyesal, Nah. Dia menatap Nania dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan. Tolong, terima aku kembali, Nah. Demi Bima. Aku mohon, aku akan jadi suami yang baik. Aku akan jadi ayah yang baik. Aku mohon, Nania. Seluruh ruangan menahan napas, menunggu jawaban sang pengantin wanita. Keheningan di ballroom itu begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Ratusan pasang mata menatap bergantian antara pengantin wanita yang anggun di atas pelaminan dan pria hancur yang bersujud di lantai. Bagas masih menangis, isakannya bergema. Nania, tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Bima, yang ketakutan melihat pria asing yang berteriak itu, memeluk erat gaun Nania. Rama Aditama tidak bergerak, tangannya yang kokoh masih siaga di depan istrinya. Dia memberikan kode mata kepada Nania. Ini acaramu. Selesaikan. Nania menarik napas panjang. Dia tidak merasakan kemarahan. Dia tidak merasakan iba. Anehnya, dia tidak merasakan apa-apa. Pria di depannya ini hanyalah gema dari masa lalu yang menyakitkan, dan Nania sudah lelah mendengarnya. Perlahan, Nania mengambil mikrofon nirkabel dari MC yang berdiri kaku di sebelahnya. Suara sepatu hak tingginya berketuk pelan saat dia melangkah maju sendirian ke tepi panggung, berdiri menjulang di atas Bagas. Bagas Prayoga. Suara Nania terdengar jernih dan dingin, menggema di seluruh ruangan. Tidak ada getar, tidak ada amarah. Hanya ketegasan yang final. Bagas mengangkat wajahnya yang penuh harap. Nah. Kamu memohon demi Bima? Tanya Nania. Bima yang mana yang kamu maksud? Anak yang kamu tinggalkan saat dia sakit dan kelaparan? Anak yang tidak kamu beri kabar selama lebih dari setahun? Kamu tidak punya hak menyebut namanya. Aku salah, Nah. Aku tahu aku salah. Tapi aku menyesal. Nania tertawa kecil. Tawa yang sinis dan tanpa humor. Penyesalanmu tidak ada artinya buatku. Kamu menyesal karena kamu miskin. Kamu menyesal karena kamu sendirian. Kamu tidak menyesal telah meninggalkanku, kamu hanya menyesal telah gagal. Dia menatap mata pria itu. Kamu bilang kamu hancur? Kamu bilang kamu minta maaf. Nania membungkuk sedikit, suaranya kini seperti desisan ular. Ku tak peduli. Dua kata itu menghantam Bagas lebih keras daripada tamparan. Aku tidak peduli kalau kamu miskin. Aku tidak peduli kalau kamu tidur di jalanan. Aku tidak peduli kalau kamu hancur. Lanjut Nania, suaranya kembali mengeras agar semua orang mendengar. Semua itu adalah tagihan yang harus kamu bayar. Dan sekarang, waktunya menagih. Bagas menggeleng putus asa. Nania, jangan sekejam ini. Kejam? Nania tersenyum sinis. Kamu mau tahu apa itu kejam? Kejam adalah saat seorang suami pergi di tengah malam, membiarkan istri dan anaknya kelaparan, demi mengejar wanita lain. Itu kejam, Bagas. Nania berdiri tegak, memandang rendah pria itu. Tempatmu bukan di sini. Pernikahanku bukan tempat sampah untuk masalahmu. Dia memberikan pukulan terakhir, tepat seperti yang ada dalam rencananya. Kenapa kamu datang padaku? Pergilah. Kembalilah ke wanita simpananmu. Saudara jauhku itu? Sinta, kan? Nania memasang ekspresi berpikir. Oh, tapi tunggu dulu. Mata Bagas melebar ngeri, tahu apa yang akan terjadi. Aku lupa, lanjut Nania, suaranya pura-pura terkejut. Ternyata dia sudah tidak mau denganmu lagi, ya? Rupanya, dia juga tidak tahan hidup dengan pria gagal yang miskin. Itu adalah kalimat penutup. Pesta dihancurkan, suami direbut, karir dihancurkan, dan kini, kegagalannya diumumkan di depan semua orang di hari pernikahan Nania. Selesai. Keamanan, panggil Nania ke mikrofon. Bagas tampak hancur. Dia tidak lagi memohon, hanya menatap kosong, dikalahkan sepenuhnya. Petugas keamanan, kali ini jauh lebih sigap, segera maju dan menarik Bagas yang sudah lemas dan tidak melawan. Mereka menyeretnya keluar dari ballroom. Jeritan putus asanya yang memanggil nama, Nania, perlahan menghilang saat pintu ganda yang megah itu tertutup. Pintu itu tertutup untuk selamanya.
Nania meletakkan mikrofon itu kembali. Ruangan masih hening. Dia berbalik, berjalan kembali ke tengah pelaminan. Dia mengabaikan tatapan para tamu. Dia hanya fokus pada dua pria dalam hidupnya. Dia mengulurkan satu tangan ke Bima, yang langsung memeluknya. Dia mengulurkan tangan lainnya ke Rama, yang langsung menggenggamnya erat dan menarik Nania ke dalam pelukannya. Sudah selesai, bisik Rama di telinganya. Ya, balas Nania, membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Sudah selesai? Rama memberi isyarat pada band. Musik yang indah kembali mengalun, memecah ketegangan. Para tamu, melihat ketenangan pengantin, mulai bertepuk tangan. Nania mengangkat kepalanya, tersenyum pada suaminya. Dia berbalik, menggandeng tangan Rama di satu sisi dan Bima di sisi lain. Mereka bertiga berdiri menghadap para tamu, sebagai satu keluarga yang utuh. Di luar sana, seorang pria telah kehilangan segalanya. Di sini, di atas puing-puing masa lalu, Nania baru saja mendapatkan segalanya. 5 tahun kemudian, suara tawa riang anak kecil menggema di taman belakang sebuah rumah yang asri dan modern. Bima, yang kini berusia 10 tahun, berlari kencang, berusaha merebut bola dari seorang pria tegap yang tertawa lepas. "Papa curang. Papa larinya kepanjangan," teriak Bima, pura-pura mengeluh. "Makanya, Bima harus lebih cepat," balas Rama Aditama, sengaja memperlambat larinya agar putranya bisa merebut bola. Di teras yang teduh, Nania duduk di kursi rotan, tersenyum. Di pangkuannya, seorang gadis kecil berusia 3 tahun, Rania, tertidur pulas. Nama yang dulu identik dengan pengkhianatan, kini ia ubah menjadi simbol kebahagiaan baru. Butik, Akar Wangi, miliknya kini telah memiliki 5 cabang di kota-kota besar. Nania Rahayu bukan lagi hanya seorang desainer, tapi seorang pebisnis wanita yang disegani. Dia tidak lagi memandang dunia dengan amarah, melainkan dengan rasa syukur. Dia memandang suaminya, Rama, pria yang dengan sabar memungut setiap kepingan hatinya yang hancur dan merakitnya kembali dengan cinta yang tulus. Dia memandang Bima, putranya yang kini tumbuh sehat, cerdas, dan tidak kekurangan kasih sayang seorang ayah. Luka lama itu masih ada, tapi bukan lagi luka menganga yang perih. Itu telah menjadi bekas luka tipis, pengingat dari mana ia berasal dan seberapa kuat ia telah berjuang. Nama Bagas sudah tidak pernah terlintas lagi di benaknya. Kebencian itu telah lama menguap, tergantikan oleh kedamaian. Sementara itu, di sudut lain kota yang berdebu dan panas, di bawah jembatan layang, di antara deru knalpot dan bau solar, seorang pria kurus dengan pakaian dekil sedang memilah-milah botol plastik ke dalam karung goni. Wajahnya legam terbakar matahari, matanya kosong, dan rambutnya gimbal tak terurus. Dia berhenti sejenak untuk mengelap keringat. Pandangannya tidak sengaja terangkat ke atas. Di seberang jalan, sebuah papan reklame digital raksasa berdiri megah. Papan itu menampilkan seorang wanita cantik dan anggun dalam balutan gaun malam, tersenyum penuh percaya diri. Di bawahnya tertulis, Akar Wangi, The Signature Collection by Nania Rahayu. Pria itu, Bagas, terdiam mematung. Dia menatap wanita di papan reklame itu. Wanita yang dulu memohon padanya untuk tidak pergi. Wanita yang ia tinggalkan saat kelaparan. Wanita yang pestanya ia hancurkan. Dia membandingkan bayangan wanita itu dengan pantulan dirinya yang kotor di genangan air comberan di kakinya. Dia ingat semuanya. Pernikahannya dengan Sinta, yang dibatalkan seminggu setelah kejadian, meninggalkannya dengan utang miliaran. Hari di mana Rama memecatnya. Hari di mana dia diusir dari kontrakan. Hari-hari di mana dia mengemis di jalanan. Dia telah menjadi persis seperti apa yang Nania doakan, hidup dalam kesengsaraan. Sebuah klakson truk menyadarkannya. Pria itu menundukkan kepalanya, memanggul karungnya yang berat, dan kembali berjalan terseok-seok, menghilang di antara keramaian. Anonim, sendirian, dan dilupakan. Di taman rumahnya, Nania tertawa saat Rama berhasil menggendong Bima dan menggelitiknya. Dia menghirup aroma teh melati di mejanya. Karma telah selesai dengan tugasnya. Bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, tapi tentang mengembalikan kebahagiaan kepada mereka yang pantas menerimanya. Dan Nania, kini, lebih dari sekadar pantas.